Dilanjutkan perkara nomor 149. Putusan nomor 149 PHPU BUP 23/2025 demi keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dan perkara perselisihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sigi tahun 2024 yang diajukan oleh Muhammad Agus Rahmat Lama Karate dan Samuel Riga, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sigi tahun 2024 nomor urut 2, memberi kuasa kepada Koharudin Syah dan kawan-kawan selanjutnya disebut sebagai pemohon terhadap Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi, memberi kuasa kepada Agus Darwis dan kawan-kawan selanjutnya disebut sebagai termohon. Muhammad Rizal Incinai dan Samuel Yansen Pongi, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dalam pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sigi tahun 2024 nomor urut 1, memberi kuasa kepada Ermas Cintawan dan kawan-kawan selanjutnya disebut sebagai pihak terkait. Membaca permohonan pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan, duduk perkara dan seterusnya dianggap diucapkan. Pertimbangan hukum berkenaan dengan kewenangan mahkamah dan seterusnya dianggap diucapkan. Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan aku, oleh karena itu eksepsi berkenaan dengan kewenangan mahkamah tidak beralasan menurut hukum. Berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan dan seterusnya dianggap diucapkan, pemohon diajukan masih dan tenggang waktu. Berkenaan dengan eksepsi permohonan pemohon kabur dan seterusnya dianggap diucapkan adalah tidak beralasan menurut hukum. Oleh karena itu mahkamah akan mempertimbangkan ketermuan pasal 158 Undang-Undang 10 2016 berkaitan dengan pokok permohonan. Bahwa berkenaan dengan permohonan aku, pemohon mendalilkan dalil permohonan dan seterusnya dianggap diucapkan. Bahwa setelah mahkamah mendengar dan membaca secara sama dalil pemohon, jawaban termohon, keterangan pihak terkait dan Bawaslu Kabupaten Sigi dan alat bukti yang diajukan serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. Bahwa berkenaan dengan dalil pemohon yang menyatakan keputusan KPU Kabupaten Sigi 212/2024 yang cacat yuridis sehingga patut dinyatakan batal demi hukum. Dalam kaitan ini tanpa mahkamah bermaksud menilai keabsahan keputusan KPU, penting bagi mahkamah untuk terlebih dahulu menguraikan syarat sahnya ketun dan dalam pasal 52 ayat 1 Undang-Undang 30/2014 dan seterusnya dianggap diucapkan. Berdasarkan fakta hukum dalam persidangan, termohon menjelaskan bahwa dalil pemohon aku merupakan kekeliruan redaksional yang tidak menimbulkan kerugian dan ketidakpastian hukum bagi pemohon untuk menentukan awal waktu dalam tenggang waktu permohonan. Secara faktual, penetapan hasil perolehan suara calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sigi tahun 2024 pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2024 telah diketahui dan dihadiri langsung oleh pihak pemohon. Selain itu, termohon telah merevisi kesalahan redaksional tersebut dan seterusnya dianggap diucapkan. Dengan demikian, kesalahan redaksional tersebut tidak kemudian menimbulkan cacat yuridis yang menimbulkan keputusan KPU Kabupaten Sigi 211/2024 batal demi hukum. Oleh karena itu, mahkamah berpendapat tidak terdapat hal yang memperkuat untuk kemudian mengabulkan permohonan sehingga permohonan pemohon tidak beralasan menurut hukum. Bahwa selanjutnya pemohon mendalilkan adanya distorsi penjelasan oleh termohon KPU Sulawesi Tenggara dan Bupati Sigi berkenaan dengan syarat penggunaan hak pilih yang menyebabkan banyaknya pemilihan tidak dilayani atau ditolak oleh petugas KPPS. Terhadap dalil pemohon aku sesuai dengan fakta hukum, termohon sebagai penyelenggara pemilu berpedoman pada PKPU, keputusan KPU serta surat KPU 2734 dan seterusnya. Kemudian terdapat surat KPU Sulawesi Tenggara nomor 1938 dan seterusnya perihal penjelasan pemilih non KTPL pada pemilihan serentak 2024. Selain itu terdapat surat edaran Bupati Sigi nomor 100 dan seterusnya. Setelah mahkamah mencermati ketiga instrumen hukum tersebut, pada pokoknya pemilih dapat memberikan hak pilihnya dengan menunjukkan KTPL atau biodata penduduk selain kartu keluarga, sehingga tidak terdapat distorsi penjelasan sebagaimana didalilkan oleh pemohon. Terlebih adanya surat edaran Bupati Sigi dan seterusnya dianggap diucapkan tidak mengikat secara hukum bagi termohon. Dengan demikian, pada prinsipnya penyelenggara pemilihan tidak dapat menolak pemilih sepanjang dapat menunjukkan identitas berupa biodata penduduk yang memuat 3 unsur, nama, tanggal lahir, dan foto. Oleh karena itu, mahkamah berpendapat dari pemohon aku adalah tidak beralasan menurut hukum. Bahwa pemohon juga mendalilkan adanya pelanggaran bersifat TSM dengan melibatkan Bupati Sigi dan Wakil Bupati Sigi dalam beberapa kesempatan. Terhadap dari pemohon aku sesuai dengan fakta hukum dalam persidangan, Bupati Sigi yang berkampanye di luar hari kerja telah menyampaikan izin kampanye dan Wakil Bupati Sigi selaku petahana telah menyampaikan surat cuti di luar tanggungan negara kepada termohon dan seterusnya dianggap diucapkan, sehingga mahkamah tidak dapat meyakini adanya pelanggaran TSM sebagaimana didalilkan oleh pemohon. Dengan demikian, mahkamah berpendapat dari pemohon aku adalah tidak beralasan menurut hukum. Video-video bukti dan seterusnya dianggap diucapkan. Bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, mahkamah berpendapat terhadap permohonan aku tidak terdapat alasan untuk menunda keberlakuan pasal 158 Undang-Undang 10 2016 yang berkaitan dengan kedudukan hukum pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan. Terlebih terhadap permohonan aku mahkamah tidak menemukan
adanya kondisi atau kejadian khusus dan seterusnya dianggap diucapkan, serta perbedaan perilaku suara antara pihak terkait dan pemohon adalah 6,31%. Menimbang berdasarkan pertimbangan hukum di atas, pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan aku. Dengan demikian, eksepsi termohon dan pihak terkait bahwa pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum dan seterusnya dianggap diucapkan. Konklusi dan seterusnya dianggap diucapkan. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan. Amar putusan mengadili dalam eksepsi 1 mengabulkan eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait berkenaan dengan kedudukan hukum pemohon. 2 menolak eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait untuk selain dan selebihnya. Dalam pokok permohonan menyatakan pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan hakim oleh 9 hakim konstitusi, yaitu nama-nama hakim dianggap diucapkan pada hari Jumat tanggal 31 bulan Januari tahun 2025 yang diucapkan dalam sidang plenum Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 5 bulan Februari tahun 2025 selesai diucapkan pukul 9:58 waktu Indonesia Barat oleh 9 hakim konstitusi di atas dengan dibantu oleh Sarfina Sabila sebagai panitia pengganti serta dihadiri oleh para pihak.